Senegal telah resmi mengumumkan pemain yang akan dibawa ke Piala Dunia 2022. Mereka datang dengan kepala tegap. Bersama nama Aliou Cissé sebagai juru taktik, Senegal sangat optimis untuk melewati segala hadangan. Memang bukan hal mudah bagi Senegal untuk mendulang kisah sukses di Piala Dunia. Namun perlu diingat bahwa pada tahun 2002 silam, mereka sempat menjadi tim kejutan meski sebelumnya tak pernah andil di ajang 4 tahunan ini. Ketika itu Prancis menjadi korban dari keganasan Senegal, hingga perempat final jadi posisi terbaik mereka sepanjang masa. Keikutsertaan Senegal di ajang Piala Dunia kemudian baru terulang kembali pada edisi 2018 di Rusia. Ketika itu mereka bergabung di grup F bersama Jepang, Kolombia, dan Polandia. Sayangnya, langkah mereka terhenti di babak grup saja, usai cuma mengoleksi 4 poin. Namun, sisi positifnya, sejak ditangani oleh Aliou Cissé pada 2015, yang notabene adalah mantan kapten mereka di ajang Piala Dunia 2002, Senegal secara perlahan terus mengalami perkembangan. Yang terbaik, tentu ketika mereka sukses menggondol trofi Piala Afrika tahun 2021 kemarin. Dihuni oleh kumpulan pemain berbakat, Senegal kandaskan perlawanan Mesir di partai final melalui drama adu penalti. Menariknya, mereka juga sukses menyingkirkan Mesir di kualifikasi Piala Dunia 2022 melalui tendangan adu penalti pada Maret lalu. Secara keseluruhan, dalam melewati babak kualifikasi, Senegal mampu mengoleksi 16 poin dari 6 pertandingan. Dengan bekal medali emas dan perjalanan meyakinkan lainnya, Senegal sangat pantas disebut sebagai salah satu negara yang berpotensi memberi ancaman di ajang Piala Dunia nanti. Mereka yang berstatus sebagai kuda hitam sangat pantas diwaspadai. Terlebih, skuad yang dibawa banyak yang meniti karir di kompetisi elit Eropa. Skuad yang dibawa dan skema yang diusung. Menjadi salah satu negara terkuat asal Afrika saat ini, Senegal masih mempercayakan posisi penjaga gawang kepada Edouard Mendy. Bintang Chelsea ini masih menjadi favorit setelah kepahlawanannya di final Piala Afrika dan partai penyisihan Piala Dunia versus Mesir. Sementara itu ada Alfred Gomis sebagai pelapis dan ditemani oleh Seny Dieng yang sempat dimainkan di babak kualifikasi. Di posisi bek palang pintu Chelsea, Kalidou Koulibaly tentu akan sangat diandalkan. Pemain yang ditunjuk sebagai kapten itu akan ditemani oleh Abdou Diallo, Papa Abou Cissé, Fudi Ballo-Touré, Formose Mendy, Ismail Jakobs, dan Youssouf Sabaly. Sementara itu, Aliou Cissé cukup fleksibel dan bisa menjajal berbagai opsi di lini tengah. Dia bisa menggunakan skema 3, 4, hingga 5 gelandang dengan nama seperti Papa Gueye, Pape Matar Sarr, Idrissa Gueye, Nampalys Mendy, Cheikhou Kouyaté, Pathis, Krépin Diatta, Moustapha Nem, dan Loumen Ndiaye. Untuk posisi penyerang, nama seperti Boulaye Dia, Ismaila Sarr, Bamba Dieng, Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson, dan Famara Diédhiou dipercaya untuk tampil di Qatar. Kumpulan pemain tersebut bisa memberi banyak opsi bagi Aliou Cissé dalam menentukan skema serangan. Banyak penggawa yang dibawa merupakan alumni dari skuad terbaik di gelaran Piala Afrika 2021. Maka dari itu, menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi Aliou Cissé untuk meneruskan kejayaan di level yang lebih tinggi. Pelatih berusia 46 tahun itu sendiri sering mengandalkan skema 4-3-3. Formasi tersebut dinilai cocok untuk mengeluarkan potensi terbaik dari setiap anak asuhnya. Lini belakang diprediksi akan dihuni oleh Koulibaly, Sabaly, Diallo, dan Ballo-Touré untuk mengamankan gawang yang dijaga Mendy. Di posisi tengah, siapa lagi kalau bukan nama Idrissa Gueye yang diandalkan? Untuk mengatur permainan, penggawa Everton itu akan ditemani oleh bintang lainnya, macam Pape Gueye dan Pape Matar Sarr.
ketika pelatih menurunkan nama Buleidia di ujung tombak. Sementara Ismaila Sarr bakal menjadi opsi eksplosif di posisi sayap. Pemain yang layak diwaspadai. Edouard Mendy yang siap tampil brilian di bawah Mistar Senegal. Sejauh musim ini berjalan, penampilan Mendy memang terbilang tidak baik-baik saja. Akan tetapi kualitas yang dimiliki dipercaya tetap akan mampu membuat gawang Senegal aman. Ajang Piala Dunia kali ini berpotensi menjadi motivasi besar bagi Mendy untuk kembali ke performa terbaiknya. Ketangkasan dalam menepis bola serta kemampuan build up yang dimiliki akan sangat membantu sistem yang dimainkan Aliou Cissé. Nama terakhir yang perlu disorot adalah Pape Matar Sarr. Mungkin tidak banyak yang sadar akan nama Matar Sarr. Hal ini terasa sangat wajar mengingat dirinya belum pernah sekalipun dimainkan oleh Tottenham sejak didatangkan pada Juni lalu. Akan tetapi, dia sangat berpotensi menjadi bintang muda yang akan bersinar nanti, mengingat usianya baru menginjak 20 tahun. Pape Matar Sarr memiliki potensi terbaik sebagai seorang gelandang. Dia bisa ditempatkan di sejumlah posisi di lini tengah, yang mana hal tersebut akan memperkaya opsi Aliou Cissé. Sebagai bakat muda asal Afrika, Pape Matar Sarr punya perjalanan karir yang sama dengan dua seniornya, yakni Mane dan Koulibaly, yang sempat meniti karir di Akademi Metz. Munculnya nama Pape Matar Sarr di tim utama Metz kemudian membuat Tottenham yakin bila dia merupakan gelandang berbakat. Terlebih dia sempat memainkan sejumlah laga bersama Senegal belakangan ini. Persaingan grup A dan peluang Senegal. Jika menilik pada skuad yang dipanggil dan menyoroti persiapan Senegal sejauh ini, tim berjuluk Singa Teranga sangat mungkin lolos dari hadangan fase grup. Mereka yang tergabung di grup A bersama dengan tuan rumah Qatar, Ekuador, dan Belanda bahkan berpotensi lolos sebagai juara grup. Dimulai dari Qatar. Meski tak bisa dianggap sepele karena bermain di rumah sendiri, mereka punya komposisi skuad yang tidak tergolong mewah. Apalagi mereka sama sekali tidak punya pengalaman di Piala Dunia. Senegal yang di atas kertas jauh melebihi Qatar diprediksi akan bisa mengalahkan tim tuan rumah. Dengan berbagai situasi seperti sekarang ini, Belanda masih menjadi musuh terkuat yang akan dihadapi Senegal. Skuad asuhan Louis van Gaal punya komposisi yang apik di setiap lini. Akan tetapi De Oranje juga berpotensi terjungkal akan perlawanan Senegal yang punya generasi emas 2.0. Belanda, bila dilihat dari sejarah dan popularitas, memang masih lebih baik dari Senegal. Namun yang perlu diingat adalah mereka sempat absen pada gelaran Piala Dunia 2018 dan harus terhenti di babak 16 besar Piala Eropa 2020 usai takluk dari Republik Ceko. Nama terakhir yang jadi penghadang adalah Ekuador. Banyak yang memprediksi bila negara tersebut tidak akan berbicara banyak di ajang Piala Dunia 2022. Sebab skuad asuhan Gustavo Alvaro banyak dihuni oleh pemain muda. Maka ini bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi Senegal untuk mendulang poin. Bila Senegal berhasil menjadi juara grup, maka timnas Amerika atau Wales yang diprediksi bakal menempati posisi runner-up grup B akan berpotensi jadi lawan di babak 16 besar. Kemudian, bila mereka melaju jauh, maka timnas Argentina besar kemungkinan akan muncul sebagai lawan. Sebab Argentina diprediksi bakal menjuarai grup C dan bertemu dengan runner-up grup D yang berpotensi diisi oleh Denmark atau Tunisia, dengan asumsi bahwa Prancis akan keluar sebagai juara grup. Jika memang Senegal bertemu Argentina di babak perempat final, maka disitulah ujian sebenarnya datang. Kemungkinan kedua, bila Senegal keluar sebagai runner-up grup, maka langkah mereka akan semakin berat, mengingat potensi lawan yang dihadapi adalah Inggris, yang diprediksi akan memenangi persaingan di grup B. Bila keberuntungan berpihak, mereka akan melaju lebih jauh.
Namun dengan catatan, Senegal bakal menemui lawan yang lebih sulit di fase selanjutnya. Menakar berbagai situasi yang berpotensi dihadapi, melangkah hingga ke babak perempat final saja sudah menjadi sesuatu yang cukup cemerlang bagi Senegal.